di perikop ini Bapak Ibu, sebenarnya Daud itu sedang membandingkan antara hidup orang fasik dan orang benar. Ya, antara apa? Hidup orang fasik dan orang benar. Nah, perilaku orang fasik di dalam perikop ini memiliki perilaku yang jahat. Perilaku yang jahat itu contohnya apa? Kalau kita baca dalam perikop ini, termasuk salah satunya adalah mengangkat pedang dan membunuh sesamanya. Itu orang fasik. Nah, kalau bicara membunuh ya bisa membunuh dengan fisik, tapi bisa juga membunuh karakter. Itu sama-sama membunuh. Kalau kita misuh-misuh ke orang lain, marah ke orang lain, menyakiti orang lain, itu sama dengan kita juga membunuh karakter orang lain. Kalau kita goblok-gobloknya anak kita, itu sama dengan membunuh karakter anak kita. Walaupun kita tidak pakai pisau atau pedang untuk membabat dia. Jadi gitu ya. Dan itu sifat orang fasik. Nah, kemudian di sini berbeda dengan orang benar. Orang benar di sini dibahas bagaimana orang benar itu memiliki sikap yang begitu dekat dengan Tuhan. Jadi ingin intim dengan Tuhan. Jadi kalau mau ibadah itu, wah ada hati yang pengen ketemu, kangen banget gitu loh. Itu bukan hanya di ucapan, tapi hatinya itu tersentuh. Kalau saya tidak ibadah, kalau saya tidak berhubungan dengan Tuhan itu, ada yang kurang. Nah tapi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mau hubungan dengan Tuhan ogah-ogahan, males-malesan gitu ya, lebih enak kalau tidak ketemu dengan Tuhan, ibadah itu rasanya abot. Nah itu tanda tanya besar. Berarti kita tidak mencirikan orang benar. Karena orang benar itu orang yang ingin selalu dekat dengan Tuhan dalam setiap apapun dan persoalannya. Bukan hanya dalam persoalan juga, tetapi juga dalam kehidupannya. Baik senang maupun susah. Atau setengah senang, setengah susah. Nah, tetapi di dalam penglihatan manusia ternyata di sini orang fasik itu kelihatan lebih makmur. Jadi gampangannya gini, aku wis deku-deku kalau Gusti, saya itu sudah setia dengan Tuhan, melayani Tuhan, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah sebelum ibadah pun sudah siap-siap, mandi, pakai parfum, pakai baju yang rapi, walaupun tidak baru gitu ya. Tetapi hidup saya itu kok hidupnya pas-pasan gitu. Pas butuh, pas enggak ada, gitu kan? Pas enggak butuh, malah ada, gitu. Hidupnya pas-pasan. Nah, di sini kelihatannya orang yang tidak setia itu justru lebih baik dari kita. Sehingga kadang-kadang kita iri. Kayak ora setia nang gereja, kaya duwite akeh. Pernah lihat gitu ya? Kayak ora setia nang gereja ning kok ganteng gitu ya. Kayak ora setia nang gereja ning pacare entuk terus ganti terus tiap bulan gitu. Setiap tahun ganti, setiap bulan ganti, di mana-mana ada gitu. Kok ya payu-payune. Lah aku wis setia karo Gusti ra payu-payu misalkan. Nah, jadi kadang-kadang kita itu dipengaruhi oleh mata jasmani kita dan kita iri. Sepertinya orang itu walaupun tidak percaya Yesus gitu. Walaupun tidak setia, dia kok baik-baik saja. Tapi kenapa saya orang yang benar itu justru menghadapi kemiskinan, menghadapi kesusahan, ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang melatar belakangi perikop ini. Ini justru dialami oleh Daud sendiri. Daud itu kan dipanggil oleh Tuhan, kemudian Daud itu diurapi menjadi raja, gitu ya. Tetapi dia tidak langsung untuk menduduki kerajaannya atau istananya. Daud sendiri justru apa? Dikejar-kejar bahkan oleh anaknya juga ketika sudah menduduki kerajaan, tidak bisa menikmati kerajaan itu dengan baik. Bahkan untuk membangun bait Allah saja tidak bisa. Karena banyak yang memusuhi dia, itu Daud. Apakah Daud menyerah? Tidak, justru kemudian ini ditulis oleh Daud untuk mengajar kepada kita. Sehebat yang namanya Raja Daud, yang ikut Tuhan, yang kemudian menjalankan perintahnya Tuhan, tetapi dimusuhi, anaknya memusuhi dia, orang-orang di wilayah di Israel memusuhi dia. Itu yang terjadi. Nah,
Maka di ayat 1, kalau kita lihat ya dari Mazmur 37 ayat 1. Lihat di sana. Dikatakan begini, dari Daud. Berarti yang nulis Daud ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Daud dicurangi. Tapi apakah Daud iri hati dengan orang yang enak? Enggak. Daud harus lari sembunyi sana kemari pada waktu dia sudah diurapi menjadi raja, tapi Saul memusuhi dia. Enggak apa-apa. Bagi Daud enggak perlu iri. Karena dia apa? Hanya percaya sama Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana kemudian orang fasik itu pada akhirnya. Nah, kita lihat nih di ayat yang berikutnya. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Pada akhirnya, walaupun dia kelihatan makmur, walaupun dia kelihatan baik, walaupun dia kelihatan orang yang luar biasa, tetapi kalau dia tidak setia kepada Tuhan, cepat atau lambat, dia akan lisut, saudara. Artinya Daud sedang mengajarkan kepada kita untuk apa? Dekat dengan Tuhan dan jangan lupakan Tuhan dalam keadaan apapun. Jangan coba-coba kita menyimpang dari Tuhan dalam kondisi dan situasi apalagi seperti sekarang ini. Tidak boleh sok-sokan. Nah, ayat 7. Daud mengungkapkan apa? Bagaimana sikap. Jadi yang kita baca tadi itu mengungkapkan bagaimana sikap orang benar dalam melihat keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, mari kita akan lihat yang pertama, ayat 7a. Dikatakan begini, lihat di ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Lihat di sini. Berdiam dirilah di mana? Di hadapan Tuhan. Perhatikan, kata berdiam dirilah artinya apa? Artinya adalah tidak beralih. Kalau orang berdiam, berdiri, arti di sini apalah? Tidak beralih dari tempat yang dimandatkan itu. Itu berdiam diri. Berikutnya artinya adalah tidak beranjak. Artinya ketika dia berdiri di situ, di tempat yang sudah dimandatkan oleh Tuhan, dia tidak beranjak, tidak pindah ke sini, tidak pindah ke sini. Tetapi berada pada tempat yang sudah dimandatkan Tuhan. Itu artinya berdiam dirilah. Tetapi berdiam dirilah ini artinya adalah tidak meninggalkan Tuhan. Halo? Tidak apa? Meninggalkan Tuhan. Saya mau tanya, kulolan panjenengan saged ninggalaken Gusti mboten? Secara manusia kita bisa berkata saya bisa meninggalkan Tuhan. Tadinya akrab tidak akrab gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah engkau bisa meninggalkan dia. Karena sesungguhnya dimanapun ada Tuhan. Dengar nih, sekalipun kita secara manusia bisa meninggalkan Tuhan, tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kuasanya tidak bisa dibatasi engkau berada di mana. Tuhan tahu. Kalau saat ini Bapak Ibu serius atau tidak serius, Tuhan tahu. Kalau Bapak Ibu yang di rumah saat ini malah minum, malah ngopi, tidak dengar firman Tuhan, Tuhan tahu. Walaupun saya tidak tahu. Karena kita sesungguhnya tidak bisa keluar dari pengawasan Tuhan. Jelas ya sampai di sini. Nah, maka pertanyaannya begini, apakah ada di antara kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang bimbang dan ragu karena dipengaruhi oleh masalah? Dengar nih, apakah ada di antara kita saat ini sedang bimbang dan ragu, dipengaruhi oleh masalah yang kita lihat? Uang menipis misalnya, uang menipis. Berarti sing di duit ning tipis duite. Sing kandel dompete. Kadang-kadang orang bilang apa? Kandel dompete, nggih dompete, ning isine bon-bon ya ada gitu ya. Nah, uang menipis. Berikutnya apa? Kehidupan kembang-kempis. Kadang kembang karena apa? Menghirup napas. Kemudian kempis. Keluar napas.
Karena untuk beli apa-apa mungkin ya karena uangnya menipis tadi. Jadi uang menipis, kehidupan kembang kempis, setiap hari menangis. Lah orang duwe apa-apa mau beli. Nah, kemudian kadangkala kita melihat di perempatan lampu merah, di lampu merah gitu ya, lebih enjoy seorang pengemis, betul ya? Pakai apa itu? Wah, apa aja gitu ya, Doraemon atau apa gitu juga. Kadang-kadang saya pakai nyetir tak gameli gitu, mesti pas dengan gamelan saya gitu. Tangkin tungkin tang dung dang dung dang dung. Jogetnya barengan walaupun saya tidak dengar dia, karena saya ngikutin dia gitu. Nah, tapi apakah kita dalam kondisi seperti itu kemudian kita iri dengan orang yang kelihatannya makmur, damai-damai saja, wah sejahtera ya, wah bojone ayu, sing lanang ganteng, awake ya lemu, putih gitu ya, rambutnya dicet barang, wah luar biasa gitu. Dan kita, padahal dia tidak setia loh, saya sudah setia Tuhan, kenapa aku tidak lebih dari dia gitu. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, jangan kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Dengar ini, jangan kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, tetapi hiduplah setia kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Tadi bilang apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tetap teguh, tetap kuat. Dan ini satu hal yang saya mau kasih tahu. Pasti ada waktunya Tuhan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Amin. Dengar nih. Kalaupun saat ini kau sedang punya persoalan dan kau diperhadapkan dengan penglihatan yang kelihatannya wah bikin iri kita gitu. Stop itu. Dan kau katakan, tenanglah hai hatiku, tetap berdirilah di hadapan Tuhan. Pasti ada jalan keluar untuk kehidupan kita. Yang kedua, setelah itu saya akhiri. Biasanya saya 2 kalau jam doa. Kalau kebaktian bisa 3, bahkan 4. Hari ini 2 saja. Yang kedua, kita lihat masih ayat 7a. Di situ dilanjutkan begini, ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan apa? Nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Yang kedua dengar nih, sikap dan ciri yang benar. Kalau kita ada masalah di dalam doa kita. Yang kedua adalah sabar dalam keadaan apapun. Apa? Sabar dalam keadaan apapun. Orang Jawa menggambarkan apa? Sing dawa ususe. Itu nggih. Sabar dalam keadaan apapun. Jangan gerusa-gerusu. Nah, maka ayat tadi dikatakan apa? Nantikanlah Dia, dan kata Dia itu siapa? Tuhan. Sang Yehowa. Itu kata Dia. Artinya apa? Ketika kita menantikan Dia, menantikan Tuhan, artinya kita tidak langsung membuat kesimpulan buruk terhadap Tuhan. Dengar ini. Artinya kita tidak membuat kesimpulan buruk terhadap Tuhan. Dalam bahasa sederhana apa? Sabar. Kadang-kadang kalau terjadi segala sesuatu dalam hidup kita, dan kita membuat kesimpulan bahwa Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan sedang menghancurkan hidup saya, Tuhan tidak peduli dengan saya, gitu kan? Tapi hari ini Daud yang pernah merasakan yang sama, persoalan yang besar, yang mungkin lebih besar dari Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu seperti diancam orang ditusuk dari belakang, jangan-jangan ditembak dari sana dan lain sebagainya? Pernah mengalami itu? Belum pernah toh? Saya pernah mengalami itu. Tapi Daud lebih dari itu. Hidupnya diperhadapkan dengan kematian. Itu Daud. Tetapi pengalaman rohaninya memberikan tuntunan kepada kita sebagai umat Allah. Dikatakan nantikanlah Dia. Dia tidak membuat sesuatu yang buruk tentang Tuhannya.
Karena dia tahu di balik kesabaran hatinya, Daud akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan Daud dielu-elukan karena dihargai dari kesetiaannya itu. Mungkin bukan oleh manusia, tetapi terlebih adalah berharga di mata Allah. Daud memang pernah salah. Sama seperti Bapak, Ibu, dan Saudara pernah salah. Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Ketika engkau mengatakan saya tidak salah, engkau sedang salah. Ketika engkau mengatakan saya tidak berdosa, engkau sedang berdosa karena membohongi Tuhan. Daud sama. Tetapi Daud adalah orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Berikutnya, lihat ada kalimat yang diucapkan oleh Daud. Dia katakan apa? Jangan marah. Artinya apa? Janganlah kita membuat reaksi yang tidak baik. Marah merupakan ketidakmampuan dalam mengendalikan perasaannya, emosinya ketika segala sesuatu terjadi. Itu marah. Marah adalah merupakan wujud ketidaksabaran seseorang. Kenapa dia marah? Siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Pak Pendeta pernah marah? Wah, pernah. Anak-anak saya bisa takut juga. Tetapi ketika kita diingatkan oleh Tuhan, selesai. Alkitab berkata, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbit. Oh enggak, terbenam. Jangan kita mengulur-ulur kemarahan kita, kemudian setan ikut ambil kesempatan untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga kita dan keluarga kita. Selesaikan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita saat menghadapi persoalan itu menjadi penting. Saya tidak bertanya, apakah engkau punya persoalan? Saya tidak bertanya saat ini mengenai itu. Karena ada kemungkinan Bapak Ibu punya persoalan tanpa ditanya. Ngapain tanya-tanya, setiap orang pasti punya persoalan. Tapi pertanyaan saya, bagaimana sikap dalam menghadapi persoalan? Itu yang lebih penting daripada saya tanya apakah Bapak Ibu punya persoalan. Melihat orang yang tidak percaya kok malah lebih sehat, gitu ya, kemudian lebih makmur, sugih duit, duwe omah, malah ono sing bojone loro telu gitu, bojone ayu, bojone ganteng, tajir, duwe omah gedong magrong-magrong. Sedang kita menjadi kontraktor terus, tiap bulan harus bayar, yaitu kalau bisa diperpanjang, belum lagi masalah naik, pindah kadang-kadang cari tempat tidak dapat. Halo, kadang terjadi begitu. Sabarlah dalam keadaan Anda, dan percayalah akan ada waktu bagi orang benar diberkati oleh Tuhan. Coba lihat dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini ya, ini penting ini. Saya bilang tadi kan satu ayat bacaan, tapi kalau saya mau saya tambahi. Nah ini saya tambahi karena saya mau, dan ini supaya menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang di sini dan yang ada di rumah. Dengar ini. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 katakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Dengar ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, bukan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kacau. Bukan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya ngawur, bukan, yang sembarangan, bukan, tetapi yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan lihat ayat 24 berkata begini, apabila ia jatuh, dengar nih, apabila ia jatuh, orang yang apa tadi berkenan kepada Tuhan, apabila ia jatuh, tidak sampai apa? Tergeletak. Tidak sampai tergeletak. Kenapa tidak sampai tergeletak? Halo, kenapa? Ini baca di sini, baca di sini. Kenapa? Lihat di situ. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Dengar nih, bersama dengan saya dari tempat ini. Kalau engkau tetap setia kepada Tuhan, menanggung setiap persoalanmu sampai menunggu waktu Tuhan,
Karena Tuhan tahu sudah menetapkan langkah-langkahmu. Yang penting kau berkenan kepada Tuhan. Maka apabila engkau jatuh, apabila engkau menghadapi sesuatu yang buruk, menghadapi sesuatu yang begitu sulit, Tuhan berjanji Dia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan Bapak, Ibu, dan Saudara. Katakan amin. Yang ketiga saya tambahi. Tadi yang kedua setelah terakhir, yang kedua. Tapi yang ketiga saya akan tambahi. Ini poin penting, berbicara mengenai renungkan dampaknya. Ciri orang yang benar, renungkan dampaknya. Kalau saya tambahin karena saya tahu waktu masih cukup untuk saya bicara. Tapi kalau saya tidak tambahin, berarti selesai untuk waktu saya. Dengar, Mazmur 37, tidak usah kemana-mana. Perikop itu aja kita lihat karya Tuhan yang begitu dahsyat untuk menguatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan apa? Halo? Akan apa? Akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dengar nih, menanti-nantikan Tuhan akan apa? Mewarisi negeri. Ada warisan yang disiapkan oleh Tuhan, ada berkat yang disiapkan oleh Tuhan. Dan berkat itu bukan hanya berkat jasmani. Oke, kehidupan kita susah di dunia ini. Kehidupanmu sebagai kontraktor, kehidupanmu pas-pasan, kehidupannya mungkin tidak punya banyak uang, mungkin bahkan tidak punya rumah, engkau tidak punya siapa-siapa, bahkan kau yatim piatu dan bapak, ibu, dan orang tuamu pun tidak peduli dengan engkau. Tapi hari ini ada jaminan Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berkata apa? Kita akan mewarisi negeri itu, saudara. Berkat Tuhan akan diberikan pada kita. Bukan hanya di dunia ini. Terlebih itu adalah berkat rohani di surga. Ada amin? Kok tidak ada yang amin? 10, ayat 10. Dampaknya ayat 10. Karena ini penting. Sebelum saya akhiri. Karena sedikit waktu lagi. Dengar nih, karena apa? Sedikit waktu lagi. Di antara kita tidak tahu. Sedikit waktu lagi. Setiap kita diperhadapkan dengan kehidupan sedikit waktu lagi. Setiap kita diperhadapkan dengan kesempatan sedikit waktu lagi. Dengar ini, tidak ada yang berkata, oh saya masih muda, saya masih sehat. Omong kosong, jangan sombong. Halo, jangan sombong yang di rumah. Kalau ada yang sombong, saya masih muda dan saya masih sehat, dan kau melupakan Tuhan. Dengar ini, Alkitab berkata, karena sedikit waktu lagi. Kalau kita sombong, lihat, maka lenyaplah orang fasik, lenyaplah orang jahat. Tapi jika engkau memperhatikan tempatnya, dengar nih, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Maka jangan iri dengan orang-orang yang kelihatannya baik. Ada dampak bagi orang fasik. Yang jahat, sekalipun kelihatannya makmur, kelihatannya kaya, kelihatannya cantik, kelihatannya ganteng, tetapi Alkitab berkata apa? Akan dilenyapkan kalau engkau tidak setia, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang berikutnya orang benar, yang tetap teguh dan sabar di dalam Tuhan akan mewarisi negeri. Sekalipun engkau mungkin tidak cantik, engkau mungkin tidak ganteng, biasa-biasa saja, tetapi engkau luar biasa di mata Tuhan. Sekalipun engkau tidak punya apa-apa, tapi ada Tuhan, berarti engkau memiliki segalanya. Ada banyak orang punya apa-apa di dunia ini, tetapi dia sedang menuju kepada lenyapnya kehidupan yang tidak berarti di mata Tuhan. Saudaraku, kesimpulan, konklusi. Kalau aku bicara kesimpulan, berarti ini terakhir, yang harus diingat dengan sungguh-sungguh. Bersikaplah yang benar dalam doa kita. Dengar nih, bersikaplah yang benar dalam doamu, dalam menghadapi masalah. Dengan apa? Tetap teguh dan sabar di dalam Tuhan. Karena